pekerjaan rumah apa sih Bang yang harus dibenahi di DKI? Yang pertama, saya sudah sampaikan, yang harus diselesaikan pertama adalah tolak WHO pandemi ini. Karena kalau itu berlaku, maka mimpi-mimpi rakyat DKI menjadi sirna, tidak ada gunanya. Karena di situ kuncinya, titik baliknya. Kalau kita bisa melewati waktu ini dan rakyat DKI menolak, maka rakyat DKI akan kembali hidup dengan nyaman. Karena di masa pandemi yang lalu, ekonomi hancur, pendidikan hancur, online. Dan kenapa usaha-usaha jadi hancur? Karena memang itu permainan daripada sistem global. Untuk apa? Untuk membuat rakyat menderita dan akhirnya kaki tidak makan supaya gampang dipermudah. Visi saya cuma satu, selamatkan jiwa keluarga kita. Misinya beribadah dengan bebas, kapanpun dan dimanapun. Kedua, mencabut semua peraturan kalau diperlukan yang tidak pro rakyat. Ketiga, menjadikan Jakarta sebagai sentra ekonomi walaupun IKN dipindahkan. Dan yang keempat, meniadakan semua mandatori-mandatori yang akan dilakukan apabila nanti itu dipaksakan kepada rakyat DKI. Tidak ada lagi mandatori, khususnya dalam urusan kesehatan atau yang menjadi persyaratan dalam rakyat DKI mencari nafkah, melakukan aktivitas dan sebagainya. Pandemi yang lalu, COVID-19, itu saja sudah membuat banyak di antara kita down mental, banyak di antara kita kehilangan keluarga dan sebagainya. Akhirnya apa? Tujuannya apa? Supaya mereka bisa melakukan total kontrol terhadap pergerakan tubuh kita, terutama jiwa. Karena ini adalah sistem yang mengiming-imingi manusia dengan kenyamanan dunia, tetapi sebenarnya jiwanya yang akan diambil. Itu yang saya sebut dengan no left behind. Mereka, Omnibus Law itu maksudnya no left behind. Mereka menginginkan supaya tidak ada satupun manusia yang tersisa, terutama jiwanya, imannya buat itu. Itu makna no left behind. Mereka mengeluarkan edaran, harus divaksin. Kalau tidak, anaknya keluar. Dan kalau tidak mau orang tuanya menolak, akan dihukum. Dan kalau mereka menolak, 500 juta sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 446, 500 juta. Bayangkan 500 juta. Hati-hati. Ini yang paling berbahaya. Saya concern dengan keselamatan jiwa dulu. Soal yang lain-lain akan bisa kita selesaikan manakala ini bisa kita tolak. Yang kelima, perbaiki sistem pendidikan, khususnya mengenai akhlak, supaya sebelum tamat mereka menjadi murid-murid yang beradab. Jangan lagi ada sekolah online. Karena rakyat butuh interaksi. Etika itu bisa terjadi apabila apa?